Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fi fasli thalith min al-hikam al-wanwiyah an a'immati ahli al-bait alaihimus salam ila qawlih wa min kalamihi radhiyallahu anhu at-taqwa tarkul israri alal ma'siyah wa tarkul ightirari bitta'ah. Inna lillahi aniyatan fil ard wa hiya al-qulub fa khairuha asfaha wa aslabuha wa arakuha. Asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa arakuha alal mu'minin. Asy-syarifu kullu syarif man syarafahu ilmuh was-su'dudu haggu su'dat man ittaqarabbah wal karim man akrama an dhullin nar wajhah. Masih di antara hikmah kata mutiara dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at-taqwa, takwa itu tarkul israri alal ma'siyah, berhenti dari kemaksiatan, meninggalkan melanjutkan kemaksiatan. Wa tarkul ightirari bitta'ah, tidak tertipu dengan ketaatan, tidak tertipu dengan kebaikan yang dilakukannya. Sebetulnya artinya takwa ini banyak. Seperti yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu inti dari ketakwaan. Tapi setiap ulama terkadang memiliki makna atau arti yang berbeda walaupun intinya sama. Intinya itu mengisi kehidupan dengan ketaatan, menjauhkan kehidupan dari kemaksiatan intinya. Sehingga mengajarkan kita untuk tidak ambisi dunia, mengajarkan kita hidup untuk mempersiapkan diri untuk kematian dan yang lain sebagainya. Seperti pengertian Imamul Ghazali, beliau menyebutkan artinya takwa itu merasa puas cukup dengan yang sedikit, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, bersiap atau menyiapkan diri untuk hari kembali ke akhirat, itu demi kematian. Artinya apa? Hidup di dunia ini untuk urusan dunia sekedarnya saja, isi kehidupan kamu mengamalkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan, jauhi. Lalu persiapkan dengan banyaknya ketaatan, dengan banyaknya kebaikan, mengurangi kemaksiatan kejahatan untuk kembalinya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti pengertian Imam Ali ini, tarkul israr alat maksiyah, berhenti dari kemaksiatan, tidak melanjutkan kemaksiatan walaupun yang kecil.
Karena terus-menerus melakukan yang kecil itu menjadi besar. La shaghirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Sekarang melakukan, nanti melakukan, besok melakukan, lusa melakukan, menjadi besar dan banyak. Seperti orang ngambil rosokan, ngambil dari jalan dikit, dikumpulkan di rumahnya, mungkin hanya di ujung tembok rumahnya, kemudian ngambil lagi, akhirnya full dengan rosokan. Begitu juga kemaksiatan, kejelekan kita lakukan sekarang, nanti lagi akan menjadi besar. Sehingga kemaksiatan itu dimisalkan seperti titik hitam di hati. Jadi memberikan titik hitam dalam hatinya. Sekali maksiat titik, tidak kelihatan. Kenapa? Masih kecil dan masih satu. Kedua titik lagi, ketiga titik. Tapi kalau sudah semakin banyak akan kelihatan, dan bahkan bisa menutupi. Kotoran di baju kita, baju kita putih kena tai lalat, satu aja tidak kelihatan. Tapi kalau banyak akan kelihatan. Karena itu takwa tarkul israr, berhenti daripada kemaksiatan. Wa tarku ta'ah bil ightirar, wa tarkul ightirar bit ta'ah, tidak tertipu dengan ketaatan. Dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia melakukan zakat, dia melakukan qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Dia bagaimana? Jangan tertipu dengan ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan. Tertipu di situ apa? Merasa hebat, merasa lebih baik, merasa sempurna. Jangan. Kenapa? Karena hitungannya bukan dalam ketaatan kamu. Hitungannya bukan dalam ketaatan. Berapa banyak orang yang sombong dengan ketaatannya, walaupun dia banyak melakukan. Masya Allah, qiyamul lailnya jadi jam 2 malam. Kalau sholat 5 waktu di masjid dan berangkat sebelum azan, pulangnya setelah orang-orang semuanya sudah pulang. Al-Quran pagi, siang, sore, malam dibaca. Sedekah setiap hari. Tapi dia tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Merasa hebat, merasa sempurna, merasa mulia, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Orang yang seperti ini kebanyakan mereka itu su'ul khatimah. Naudzubillah min. Kenapa? Tertipu dengan ketaatan. Takwa itu tidak tertipu dengan ketaatan. Dia melakukan ketaatan, kebaikan, tapi tidak pernah merasa hebat kepada orang muslim mukmin sekalipun ahli maksiat. Sekalipun ahli maksiat. Lah kita enggak, ibadahnya kurang karena merasa lebih dari yang ahli maksiat, wis gayanya paling alim. Gayanya yang megang kunci surga. Ini keliru. Jadi artinya takwa itu tarkul ightirar bi ta'ah, tidak tertipu dengan ketaatan. Kamu melakukan ketaatan tapi harus ada rasa takut di dalamnya. Mungkin ini aku melakukan riya, mungkin ini aku melakukannya belum sempurna, ditolak, belum sesuai. Hingga kamu terus mengoreksi diri kamu, tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Kemudian innalillahi aniyatan fil ard wa hiya al-qulub. Allah ini punya wadah di bumi. Lah wadahnya Allah di bumi adalah al-qulub, hati. Hati itu adalah wadahnya Allah. Wadah untuk apa? Untuk meletakkan pemberian-pemberiannya.
Jadi Allah kalau mau memberikan sesuatu kepada hambanya itu diletakkan di dalam hatinya. Nah, karena itu bukan di jasadnya, bukan di tinggi badannya, di kekarnya, bukan, tapi di dalam hati. Nah, kalau hati ini semuanya sama, tapi kalau badan tinggi, kekar, warnanya nggak sama. Makanya itu bukan menjadi ukuran. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Ya. Itu nggak dinilai sama Allah gantengnya, ya, atau bagusnya, bersihnya badan, pakaian, nggak dinilai. Ya. Yang dinilai itu qulubikum, hati. Yang dilihat itu hati. Kenapa? Allah mau memberikan pemberiannya ini ke hatinya. Kalau kita manusia kan bukan lihat hatinya. Mau ngasih pakaian, pakaiannya orangnya kotor, percuma, rusuh, eman. Nah, ngelihat apa? Pakaiannya. Kalau kita mau ngasih makan, orangnya bawa piring kotor, gelas kotor misalnya, kita nggak akan memberi, nggak. Uman nggak usah jadi nah. Kalau orang datang bawa piring bersih atau pakaian bersih, kita kasih pakaian mungkin. Nah, kalau Allah nggak ngelihat hati. Nah, ini hati menjadi tempatnya Allah dalam memberikan pemberiannya. Nah, sehingga fa khairuha asfaha wa aslabu wa aruqah. Paling baiknya hati, wadah yang dimiliki Allah di buminya itu adalah yang paling bersih, yang paling jernih, ya, yang paling konsisten, yang paling tegas, wa araquha, dan yang paling lembut. Nah, jadi paling jernih, paling konsisten atau tegas, dan paling lembut. Nah, lah paling jernih dalam apa? Paling jernih dalam keyakinannya. Jadi keyakinannya kepada Allah tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan keraguan. Nah, murni, hatinya murni, jernih dalam keyakinannya kepada Allah. Tidak ada noda, ya, daripada penyekutuan kepada Allah atau keraguan kepada Allah. Jernih, benar-benar isinya yakin penuh kepada Allah. Ya. Yang kedua paling tegas, paling konsisten dalam apa? Dalam agama. Enggak kadang melakukan, kadang meninggalkan, ya, kadang tegas, kadang enggak. Yang paling tegas dan paling konsisten dalam agama, hati yang paling konsisten, yang paling tegas dalam agama. Kalau halal halal, kalau haram haram, kalau ini boleh boleh, kalau enggak. Nggak ada kemudian ditawar, yes ya apa, nggak ada. Nah. Yang ketiga, araquha, yang paling lembut. Nah, yang paling lembut kepada siapa? Alal mukminin, kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Nah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau dalam agama tegas, konsisten, tapi di antara muslim, mukmin, ruhama, saling menyayangi, saling merahmati. Araquha alal mukminin, paling lembutnya hati itu kepada orang mukmin. Itu hati yang menjadi wadah Allah yang terbaik. Asy-syarif kullu syarif man syarafahu ilmu. Kemuliaan, ya, dan puncaknya kemuliaan itu apa? Yang seseorang dimuliakan dengan ilmunya. Jadi ilmunya memuliakannya. Lah ilmu memuliakan seseorang itu apa? Kalau ilmunya diamalkan, dia melakukan sesuai ilmunya. Ilmunya mengatakan ini baik,
ini bagus dikerjakan, ilmunya mengatakan ini buruk ditinggalkan, dijauhi. Lah seorang ketika dimuliakan dengan ilmunya karena diamalkan, ini kemuliaan yang teratas yang dia miliki, yang dia dapatkan. Nah, karena orang kalau sekedar punya ilmu tapi tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya, maka nggak akan dimuliakan dengan ilmunya, tidak dimuliakan oleh ilmunya. Nah, walaupun orang menilai daripada ilmunya, alim ini, tapi ilmunya itu sendiri tidak akan memuliakannya, ya, sehingga dia bukan orang yang istimewa. Nah, tapi ketika orang itu dimuliakan dengan ilmunya, sebab ia mengamalkan ilmunya, lah itu. Nah, wasu'dat haqqu su'dat man ittaqarrabbah. Kepemimpinan hakiki itu adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kepemimpinan hakiki, nah, bukan yang punya banyak murid atau banyak follower, ya, tapi nggak bertakwa kepada Allah. Walaupun dia memimpin, bukan pemimpin hakiki. Jadi pemimpin hakiki adalah yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah seorang pemimpin yang hakiki. Wal karim man akrama an dzullinnar wajhah. Orang yang mulia, orang yang istimewa, orang yang menghindarkan wajahnya dari kehinaan neraka. Artinya apa? Orang yang membebaskan dari dirinya tidak masuk neraka, ini adalah orang yang mulia, orang yang istimewa. Jadi orang yang istimewa adalah orang yang terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, semoga wadah, ya, Allah di bumi, di dalam diri kita, hati dijadikan oleh Allah paling jernih, paling konsisten, ya, dan paling lembut, dan semoga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita menjadi bukti baik kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari nerakanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.